Saudara, sebagai wadah memperkenalkan kepada dunia tentang kemajuan Indonesia mengatasi isu-isu perubahan iklim, pemerintah Indonesia untuk ke-10 kalinya diberi kesempatan untuk mendirikan Pavilion Indonesia di ajang COP. Demikian pula halnya dengan COP 28 di Dubai tahun ini. Bagaimana bentuk dan juga fungsi Pavilion Indonesia ini? Kita ikuti laporan selengkapnya bersama dengan Rahmat Idris dan juru kamera Andang Wicaksono dari Dubai, Uni Emirat Arab. Sebagai KTT perubahan iklim terbesar di dunia yang diorganisir oleh lembaga PBB UNFCCC, COP28 atau Conference of the Parties 28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab menjadi kesempatan bagi ratusan negara, hampir 200 negara dari berbagai belahan dunia dan 80.000 delegasi yang berkumpul di Dubai. Kesempatan untuk mereka saling berbagi pengalaman, apa saja teknologi terbaik, apa saja terobosan terbaru yang berhasil dilakukan masing-masing negara untuk mengatasi satu isu utama yang dibahas di sini, yakni perubahan iklim dan semua bencana yang menyertainya, ya, termasuk Indonesia. Nah, kita diberi kehormatan untuk memiliki Indonesia Pavilion yang menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan sudah seberapa jauh kita punya upaya untuk meredam emisi karbon dan juga mendinginkan bumi. Tampaknya ada PR besar ke depan, tapi kita akan berkeliling di Pavilion Indonesia untuk mencari tahu seperti apa upaya pemerintah Indonesia memberikan gambaran ke dunia bahwa kita sudah semakin sadar iklim dan kita akan berkontribusi untuk planet bumi yang lebih hijau. Yuk kita ke dalam. Selama berlangsungnya konferensi COP28, Pavilion Indonesia menggelar berbagai diskusi tentang lingkungan hidup dan kehutanan, kegiatan budaya, serta menyediakan beragam makanan dan minuman khas Indonesia sebagai bagian dari soft diplomacy dalam negosiasi pengendalian perubahan iklim. Petugas berbusana adat Betawi melayani pengunjung yang akan mencicipi berbagai minuman khas Indonesia pada konferensi perubahan iklim COP28 UNFCCC di Pavilion Indonesia, Dubai, Uni Emirat Arab. Pavilion Indonesia dalam satu dekade memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam COP28. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya saat membuka pavilion menyampaikan Indonesia telah berpengalaman dalam menurunkan emisi folu dan gambut selama 3 tahun terakhir. Salah satu poin pembahasan di COP28 adalah Lost and Damage Fund. Sejauh ini, Indonesia telah menerima reward sekitar 340 juta US dollar untuk target net zero emission. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain atau forestry and other land use atau yang dikenal dengan FOLU tetap menjadi kontributor terbesar dalam pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia mencapai 60%. Indonesia juga telah memiliki rencana operasi untuk melaksanakan agenda FOLU Net Sink 2030 dengan target tingkat penyerapan gas rumah kaca dari sektor FOLU lebih tinggi dibandingkan emisinya. Ia optimistis Indonesia bisa mencapai target FOLU Net Sink 2030, mengingat deforestasi telah turun dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga menunjukkan kepemimpinan dalam aksi iklim ketika fenomena kekeringan El Nino terjadi pada tahun ini karena kasus kebakaran gambut berhasil dikendalikan dan tidak menyebabkan asap lintas batas. Di Pavilion Indonesia inilah isu-isu penting ini dikedepankan dan harapannya menarik perhatian delegasi hampir 200 negara untuk melangkah bersama Indonesia memerangi perubahan iklim. Wah, seru banget tadi kita udah ngunjungin Pavilion Indonesia di event COP28 Dubai Uni Emirat Arab ini. Menutup malam kami di Dubai City Expo tampaknya memang jelas sekali ya bahwa ada misi besar yang dibawa oleh pemerintah Indonesia melalui Pavilion Indonesia di event ini yang kemarin dibuka secara langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ibu Siti Nurbaya. Dan dalam penyampaiannya beliau menyebutkan bahwa kita sudah meraih milestone pencapaian yang fantastis terkait dengan upaya mendinginkan planet dan juga menurunkan emisi karbon, utamanya di sektor FOLU, kehutanan, dan sektor-sektor lain yang berkaitan. Tapi masih banyak PR ke depannya untuk dapat mencapai target emisi net zero pada 2060, seperti yang disampaikan Pak Jokowi butuh 1.800 triliun
butuh bantuan dari negara-negara maju, negara-negara kaya seperti Uni Emirat Arab misalnya, untuk menutup kesenjangan finansial ini dan mempercepat transisi energi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.